Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Huwal ladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Suara saya terdengar jelas ya? Terdengar Ustaz. Baik. Kita akan masuk pada materi berikutnya. Terakhir kita sudah di pembelahan dada ya. Betul ya? Betul Iya. Ustaz. Ya betul, pembelahan dada Ustaz. Baik, kita akan masuk pada pembahasan tentang kehidupan Nabi bersama ibunda, kakek, lalu kemudian ke pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Izin saya share screen, sudah muncul? Sudah. Udah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jemaah yang Allah Subhanahu Wa Taala, puji syukur tentu kepada Allah pada hari ini kita kembali dipertemukan, walaupun lagi-lagi online ya. Karena tadi permintaan dari yang teman-teman di batch 1 katanya hujan ya di daerah Jonggol. Di sini ini sebenarnya udah mulai reda nih ya. Mudah-mudahan nanti di pekan berikutnya kita bisa offline. Karena saya pikir tetap lebih optimal offline ya. Tidak ada gangguan sinyal lah paling nggak. Tapi mudah-mudahan online ini tidak mengurangi semangat kita untuk sama-sama mengkaji Sirah Nabawiyah. Kita review sejenak ya pembelajaran sebelumnya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami pembelahan dada yang pertama di tempat Halimatus Sya'diyah, dan sebagian ulama menyampaikan pada saat pembelahan dada itu pula terjadi 3 peristiwa penting ya, terjadi 3 peristiwa penting. Yang pertama adalah dibuangnya jatah setan dari hatinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menandakan bahwasanya memang Nabi sejak kecil itu sudah maksum, karena jatah setan dalam hatinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah dihilangkan dalam pembelahan dada pertama di Bani Sa'ad bin Bakar, tepatnya Halimatus Sya'diyah. Yang kedua, juga disampaikan para ulama, Nabi itu diberikan tanda kenabian. Jadi tanda kenabian itu, stempel kenabian diberikan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam proses pembelahan dada ini. Yang ketiga, sebagian ulama juga menyatakan Nabi dikhitan pada waktu peristiwa ini. Artinya khitan Nabi sekitar 4 atau 5 tahun. Walaupun memang berkaitan dengan khitan itu ulama khilaf. Ada 3 pendapat paling tidak, ada masih ingat? 3 pendapat tentang kapan dikhitannya Nabi? Sejak lahir oleh Yang pertama lahir, kedua malaikat Jibril, kedua 7 hari. 7 hari, yang ketiga Yang ketiga waktu pembelahan dada. waktu pembelahan dada ya, 3 itu. Tapi kita ambil kesimpulannya bahwa memang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di usia kecil. Kalaulah kemudian kita ambil pendapat yang ketiga, misalnya ketika pembelahan dada, artinya usia Nabi ketika dikhitan oleh malaikat Jibril itu usia 4 atau 5 tahun. Nah, memang pelajarannya memang agak mentoknya khitanlah anak laki-laki itu ketika usia paling tidak di usia 7 tahun. Kenapa? Karena 7 tahun ini sudah mulai diajarkan untuk sholat, ya, diajarkan untuk sholat. Karena keterkaitan, ya, ketika mereka wudhu, agar wudhunya makin sempurna, memang harus dalam keadaan sudah khitan, ya, sudah khitan. Maka ini perlu disosialisasikan, perlu disampaikan, karena banyak di masyarakat kita, di orang-orang awam kita, banyak khitan itu sudah besar gitu ya, sudah besar.
Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para jamaah sekalian. Lalu setelah peristiwa itu, tadinya kan Halimatus Sa'diyah memang sempat mengembalikan, tapi kemudian ditarik kembali ke tempatnya Halimatus Sa'diyah. Usia Nabi 4 atau 5 tahun, tapi mayoritas ulama berpendapat sekitar 4 tahun pada waktu itu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian kembali kepada ibundanya. Nah, apa yang terjadi? Dan nanti kita akan lihat Ummu Aiman, ya, pengasuhnya Nabi. Kemudian juga Barokah, nanti kita lihat yang juga punya kontribusi besar dalam hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kakeknya Abdul Muthalib dan juga pamannya tentu yang akhirnya nanti kita ambil kesimpulan-kesimpulan penting berkenaan dengan beliau-beliau ini. Jadi lanjutan dari peristiwa yang sudah kita bahas sebelumnya, Halimatus Sa'diyah ini ketakutan bahwasanya Nabi ini dibelah dadanya itu ya, bahkan dalam hadis yang kita sudah bahas kemarin, saudara-saudaranya Nabi ya, teman-temannya Nabi yang dari Halimatus Sa'diyah itu di wilayah Bani Sa'ad itu sempat berteriak-teriak Muhammad dibunuh gitu ya. Muhammad dibunuh. Hal ini membuat Halimatus Sa'diyah ketakutan. Selain itu, juga ada satu peristiwa penting. Ini juga dituliskan oleh para ulama sirah. Halimatus Sa'diyah itu pernah menangkap basah. Ada orang-orang dari Habasyah, ya, orang-orang kulit hitam dari daerah Habasyah, Ethiopia, yang sempat mengintai Nabi SAW waktu kecil itu. Ya. Jadi ketika usia 4 tahunan itu, Halimatus Sa'diyah sempat nge-gap, ya, mendapati ada orang-orang berkulit hitam dari Ethiopia, Habasyah. Kita tahu berarti mereka orang Nasrani pada waktu itu. Itu seperti mau mengintai Nabi. Ya, ini diceritakan juga dalam beberapa tulisan, misalnya saya Ramadan Al-Buti atau Al-Mubarakfuri, sehingga Halimatus Sa'diyah begitu tahu, jadi takut. Ini jangan-jangan nanti terjadi sesuatu pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pada Muhammad waktu itu masih kecil ya, belum jadi Nabi. Hingga kemudian Halimatus Sa'diyah bergegas untuk mengembalikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada ibundanya pada waktu itu. Nah, yang menarik, ibu-ibu dan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau ibu-ibu nih ya, anaknya kemudian dalam posisi seperti Nabi tadi, nyaris dalam tanda kutip diperkirakan dibunuh gitu ya, langsung pengasuhnya anak kita misalnya datang kepada ibu-ibu, apa yang terjadi pada ibu? Mungkin langsung takut, langsung khawatir gitu ya. Panik lah. Namanya jauh dari ibu, kemudian diceritakan ini ada yang mengintai, kemudian anak ini hampir dibunuh oleh laki-laki yang ternyata malaikat menyamar jadi laki-laki. Nah, ketika disampaikan pada ibundanya Nabi SAW, yakni Aminah, ternyata Aminah tidak khawatir sedikit pun. Malah Aminah kemudian berkata, "Inni ra'aitu hina kharaju minni nuran adha'at minhu qausar syam." Bahwasanya sebenarnya ketika ia keluar dari rahimku, aku melihat pada dirinya seberkas cahaya yang menerangi istana kerajaan Syam. Jadi Aminah ketika lahir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah seakan-akan melihat cahaya yang menerangi istana kerajaan Syam. Artinya Aminah sudah tahu tanda-tanda ini akan menjadi orang besar karena melihat cahaya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Maka Aminah kemudian merawat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kalau let's say kita ambil pendapat yang 4 tahun dikembalikan, berarti di Aminah sekitar 2 tahun. Atau kalau pendapat yang 5 tahun berarti di Aminah sekitar 1 tahun. Intinya Nabi hidup kemudian bersama dengan Aminah tidak dalam waktu yang lama. Karena ketika usia beliau usianya 6 tahun, ya 6 tahun tuh anak sudah bisa diajak ngobrol, ya. Sudah ngomongnya lancar tuh rata-rata ya, 6 tahun. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu dibawa oleh ibundanya untuk ziarah ke makam ayahnya, yakni di Madinah. Di Madinah.
kemudian mengunjungi paman-pamannya dari Bani Adi bin Najjar di Madinah. Jadi diajak untuk silaturahim ke sana ya, ke Madinah. Nah, kemudian Nabi berangkat bersama dengan Aminah, juga bersama dengan khodimat yang pengasuhnya Nabi, namanya adalah Barokah. Namanya adalah Barokah. Jadi nama pengasuhnya Nabi adalah Barokah. Ada yang menyebut juga Ummu Aiman ya, nama lainnya ya. Kemudian sampainya Nabi di Madinah saat itu masih kecil. Lalu kemudian pulanglah Nabi bersama dengan ibundanya dan juga Barokah. Namun di sebuah tempat yang namanya Abwa antara Mekah dan Madinah dalam perjalanan Aminah bersama dengan baginda Nabi SAW dan juga Barokah. Aminah itu tiba-tiba jatuh sakit lalu kemudian meninggal dunia. Jadi posisi Nabi SAW usia beliau masih 6 tahun. Beliau ditinggalkan oleh ayah dan ibunya. Ayahnya bahkan tidak bertemu sama sekali dengan Nabi SAW. Beliau yatim di saat kecil dan beliau di usia 6 tahun ibundanya meninggal dunia. Jadi kita bayangkan ya, anak usia 6 tahun tidak lagi memiliki ayah dan ibu. Ibunya meninggal dunia di saat usia Nabi SAW usianya baru saja 6 tahun. Ini pelajaran luar biasa bahwa Allah sedang mempersiapkan diri yang berjiwa besar. Ya, tidak semua siap, bahkan kita, bahkan mungkin hari ini ketika tidak memiliki orang tua di usia kita yang seperti saat ini, mungkin 30-40 tahunan, belum tentu kita siap. Ya, belum tentu kita siap. Maka kita bayangkan posisi Nabi SAW pada usia 6 tahun tidak lagi memiliki ibu. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Ya. Kalau kita merenungkan diri kita sendiri, kita belum tentu dalam keadaan siap ditinggal oleh ibu atau ayah kita, bahkan di usia kita pada saat ini, gitu ya. Maka beruntunglah jemaah sekalian yang masih punya orang tua ya, masih ada jimat ya, masih ada sarana untuk berbakti kepada orang tua, maka maksimalkan. Bagi yang sudah tidak ada satu atau bahkan keduanya, maka jangan pernah kita lupa untuk berdoa. Karena siapapun orang tua kita, apapun profesinya, kita tidak akan pernah lahir ke dunia ini tanpa keberadaan orang tua kita tentunya. Maka kita bisa lihat Nabi SAW usia 6 tahun sudah dalam keadaan yatim piatu. Tidak pernah bertemu ayahnya, bertemu ibunya dalam waktu yang relatif singkat, dan kemudian tidak lagi bertemu dengan ibunya. Maka jemaah dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi kembali ke Mekah ditemani dengan Ummu Aiman atau Barokah ya. Nama aslinya adalah Barokah. Panggilannya, kunyahnya adalah Ummu Aiman. Jadi terbayang betapa Nabi itu dipersiapkan memiliki hati yang kuat, mental yang kuat. Yatim piatu pada usia beliau 6 tahun. Jemaah yang dari Allah Subhanahu wa taala, Allah kemudian mengizinkan ya, dari pelajaran yang bisa kita ambil, memilihkan Ummu Aiman atau Barokah, seorang budak berkulit hitam, untuk merawat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Nabi nanti tinggal di tempat kakeknya sebentar, di tempatnya Abdul Muttalib, secara teknis ada yang merawat Nabi, yakni Ummu Aiman, seorang wanita berkulit hitam yang nanti akhirnya menyebabkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya visi untuk membebaskan perbudakan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sejak kecilnya ada orang-orang berkontribusi yang pada saat itu orang-orang dipandang rendah. Bahkan mohon maaf, Amerika Serikat bukan abad ke-7, Bu. Amerika Serikat itu baru abad-abad ke-19, 20. Baru kemudian dikritik habis-habisan dengan politik rasnya mereka. Apa istilah apartheid ya. Yang membedakan orang berdasarkan warna kulit. Sampai di Amerika Serikat itu tahun-tahun 1900-an itu ada kebun binatang
Ada kebun binatang yang isinya tuh bukan binatang. Zoo gitu ya. Isinya tapi bukan binatang. Isinya apa? Orang-orang kulit hitam. Orang-orang kulit hitam. Mereka membuat satu kandang gitu yang isinya tuh manusia tapi kulit hitam. Dipertontonkan dalam tanda kutip seakan-akan mereka seperti binatang. Jadi lebih hebat mana? Urusan apa namanya memanusiakan manusia. Peradaban Islam atau peradaban Barat? Peradaban Islam atau peradaban Barat? Peradaban Islam. Kita lebih dulu meniadakan itu. Tidak boleh kita membedakan satu manusia dengan manusia lainnya hanya karena warna kulit. Karena ketika kita lahir, kita tidak bisa memilih. Betul? Ada waktu ibu mau lahir milih, saya mau warna kulitnya ini gitu. Nggak ada. Ya nggak ada. Maka spirit anti perbudakan itu sudah terjadi sejak Nabi kecil. Karena Nabi pernah dirawat oleh Ummu Aiman, seorang budak yang berkulit hitam. Maka lihat Bilal. Kalau Bilal dihina, ya Bilal dihina oleh orang-orang Quraisy, maka Islam memuliakan Bilal. Bahkan Nabi SAW bilang, terompahnya Bilal sudah berada dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi membalik keadaan dengan mengizinkan Bilal menjadi muadzinnya Nabi SAW. Bahkan ketika Fathu Mekah nanti kita lihat Bilal naik ke atas Ka'bah untuk mengumandangkan azan. Orang-orang tercengang. Bilal yang selama ini dihina, orang kulit hitam yang selama ini dipandang sebelah mata, dimuliakan oleh Islam. Jadi jangan kita merasa peradaban Barat itu lebih hebat. Dalam konteks ini peradaban Islam lebih dulu. Islam memuliakan apapun warna kulit. Tentang Ummu Aiman, ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ummu Aiman, ummi ba'da ummi. Ummu Aiman adalah ibuku setelah ibuku. Apa maksudnya? Nabi memberikan penghormatan yang luar biasa. Di saat ras dan nasab pada saat itu menjadi sesuatu yang amat dijunjung tinggi. Ya. Dan ini menunjukkan akhlak mulia dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan akhlak dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak membedakan warna kulit. Jadi kata siapa Islam tertinggal? Enggak. Bahkan dalam urusan anti sara, dalam urusan memuliakan orang, memuliakan manusia, Islam itu jauh lebih dulu daripada peradaban Barat. Ya, ini ya. Ini perlu kita sampaikan kepada mereka yang berbangga dengan peradaban Barat. Kita perlu sampaikan dalam urusan memanusiakan manusia, Islam itu lebih dulu. Nabi memuliakan Ummu Aiman, padahal Ummu Aiman adalah orang budak, padahal Ummu Aiman adalah seorang yang berkulit hitam. Nah ini, bahwa tarbiyah pendidikan ilahiyah sejak awal, bahwa Islam yang akan nanti menjadi rahmatan lil alamin, yang dibawa Nabi SAW nanti ketika beliau usia 40 tahun, adalah agama yang universal, tidak membedakan ras dan keturunan, syumuliyatul makan, sempurna di semua tempat, di semua lini kehidupan manusia. Ya, bahkan sejak awal kehidupan Nabi SAW, sejak kecil Nabi sudah terbiasa memuliakan orang yang berbeda ras dengan beliau, berbeda nasab dengan beliau, dan ini harus menjadi spirit kita. Jangan sampai ibu-ibu merasa karena ibu-ibu tinggal di perumahan elit gitu ya, kemudian ngelihat orang itu jadi sebelah mata, dia mah bukan orang citra gitu ya, nggak selevel lah ya gitu. Nggak, jangan. Bisa jadi di hadapan Allah ada orang-orang di sekitar kita yang lebih mulia daripada kita. Mungkin dia tidak punya jabatan apapun, tapi ternyata di hadapan Allah dia jauh lebih mulia daripada kita. Allah, kita nggak tahu. Ya, jangan pernah memandang rendah orang dari fisiknya, dari sukunya, dari rasnya, dari warna kulitnya. Enggak. Ini pelajaran penting dari kisah Ummu Aiman. Ya, yang harus menjadi spirit kita. Jadi Ummu Aiman adalah seorang kulit hitam. Nama aslinya adalah Barokah. Nama aslinya Barokah. Bahkan Nabi memanggil Ummu Aiman itu dengan ummu, ibu. Karena Rasulullah SAW yaqulu li Ummi Aiman, ya ummah. Wa kana idza nadhara ilaiha qala hadhihi baqiyatun ahli baiti.
Nabi ketika bertemu dengan Ummu Aiman bersabda, wahai ibu. Dan saat melihatnya beliau berkata, beliau ini Ummu Aiman adalah ahli baitku. Hadis riwayat Hakim. Jadi Ummu Aiman dipandang oleh Nabi SAW sebagai bagian dari keluarga Nabi SAW. Karena kontribusi besarnya. Nah ini pelajaran buat kita. Jangan pernah melupakan orang-orang yang pernah berkontribusi kebaikan pada kita. Jadi mungkin dulu kita kecil, ada pengasuh kita gitu ya. Ada orang yang pernah berjasa pada kita waktu kita kecil. Ibu kita misalnya sibuk, bapak kita sibuk. Kita pernah diasuh oleh orang. Kalau kita masih kenal dengan beliau, maka jangan lupakan jasa beliau. Ya, jangan lupakan jasa beliau. Mudah-mudahan kalau ada sedikit rezeki mungkin kita bisa sampaikan kepada beliau-beliau yang pernah punya kontribusi besar pada kita di waktu kita kecil dulu. Ini akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi memuliakan Ummu Aiman. Ya, saya agak meng-highlight ini sedikit. Karena banyak orang sekarang kayak kacang, lupa kulitnya gitu ya. Mentang-mentang sekarang sudah jadi orang sukses, orang hebat, dia lupa dari mana dia berasal. Dia lupa pada orang-orang yang pernah punya kontribusi padanya di waktu dulu. Bahkan tadi ya dalam itu kasir dikatakan kalau Rasulullah SAW Ummu Aiman ummi ba'da ummi. Ummu Aiman adalah ibuku setelah ibuku. Ya, maka Ummu Aiman ini punya peran penting. Dan banyak orang nggak menyadari Ummu Aiman ini sehingga kisahnya sering dilewatkan. Padahal menurut saya ini perlu penting untuk mengajarkan kepada kita, kepada anak-anak kita, nah gitu ya. Wahai kalian anak-anak, jangan pernah sombong, khususnya pada orang yang pernah merawat kita dulu. Ya. Termasuk para guru kita tentunya. Tidak ada mantan guru, gitu ya, Bu ya. Tidak ada mantan guru. Guru itu selamanya akan tetap menjadi guru kita. Ya. Tetap menjadi guru kita. Ini ada kisah nyata nih, kemarin teman saya cerita. Bapaknya itu guru ya, sudah pensiun. Ada seorang murid, ya, seorang murid yang dulu tidak dipandang lah. Dia tidak termasuk anak yang pintar, tidak termasuk anak yang baik, gitu ya. Bahkan termasuknya kategorinya nggak baik lah di pandangan guru. Tapi apa yang terjadi? Puluhan tahun kemudian, ini anak yang dipandang tidak baik ini malah yang paling sukses di angkatannya. Jadi pengusaha sukses gitu ya. Jadi orang yang sangat baik luar biasa. Ini guru-gurunya, saking dia memuliakan guru-gurunya, dia kemudian sponsorin guru-gurunya untuk jalan-jalan ke Singapura. Diberangkatin ke Singapura, guru-gurunya dia dulu itu diongkosin, diberangkatin ke Singapura, difasilitasi pulang perginya. Jadi kadang-kadang tuh ternyata ada anak-anak yang mungkin gak dianggap kemudian malah jadi orang hebat. Ada anak-anak yang mungkin kelihatannya baik, begitu dewasa malah kemudian nggak punya akhlak kepada gurunya. Maka ini perlu jadi bahan renungan buat kita bahwa attitude, akhlak itu hal yang sangat penting. Ya kadang-kadang knowledge itu melampaui akhlak itu bahkan melampaui knowledge, gitu ya. Banyak orang yang adabnya baik, ilmunya sedikit, tapi Allah berikan keberkahan pada rezekinya. Sebaliknya ada orang yang ilmunya tinggi tapi akhlaknya nggak ada, maka susah hidupnya. Karena keberkahan ilmu, keberkahan dari gurunya tidak turun, gitu ya. Tidak turun. Karena al-ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Dan Allah akan memberikan itu lantaran sistem yang berjalan. Di antaranya adalah doa para guru. Ya. Doa para guru, doa para pengasuh-pengasuh kita dulu. Dan Ummu Aiman adalah pengasuh yang Abdul Muthalib menitipkan Nabi kepadanya. Jadi selepas ibundanya meninggal, praktis pengasuhan Nabi itu berada pada tangan kakeknya Abdul Muthalib. Dan Abdul Muthalib mempercayakan Nabi SAW pada Ummu Aiman. Jadi sehari-hari pengasuhan Nabi itu dipegang oleh Ummu Aiman. Walaupun tentunya figur Abdul Muthalib juga tidak bisa dilepaskan. Abdul Muthalib dan neneknya Nabi. Siapa nama neneknya Nabi? Neneknya Nabi siapa namanya, Bu? Fatimah. Fatimah binti Amru.
Fatimah binti Amr. Kalau bibinya Nabi, istrinya Abu Thalib. Ummu Istrinya Abu Thalib. Fatimah binti Asad. Fatimah binti Asad. Neneknya Fatimah, bibinya Fatimah. Maka nama Fatimah itu begitu menyentuh sampai nanti Nabi menamakan anaknya dengan nama Fatimah. Ya, karena ada 2 Fatimah sebelumnya yang punya jasa penting pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini pelajaran buat kita. Kata para ahli parenting, ya, ketika anak-anak masih usia 0 sampai 14 tahun, ya, maka perlu figur ibu dan bapak. Perlu figur ibu dan bapak. Jadi bagi ibu-ibu jemaah sekalian yang mungkin masih memiliki 2 anak, masih memiliki anak-anak yang usianya antara 0 sampai 14 tahun, kalau kemudian Allah takdirkan tidak ada suami saat ini entah karena perceraian atau karena meninggal dunia, disarankan memang dianjurkan untuk menikah lagi. Ya, sebaiknya menikah lagi. Agar apa? Agar anak-anak 0 sampai 14 itu punya figur bapak, punya figur ibu, ada keseimbangan. Atau kalaupun tidak mau menikah lagi karena pilihan atau memang belum datang jodohnya, maka figur laki-laki itu harus ada. Kalau ibu-ibu punya adik atau kakak laki-laki, seringlah anak-anak kita ini datang ke mereka atau datangkan mereka ke rumah. Sehingga figur maskulin itu didapatkan oleh anak-anak. Ini kata pakar-pakar parenting. Ya, jadi walaupun Nabi yatim piatu, figur bapak ibu tetap ada. Figur laki-laki perempuan itu tetap ada. Ya, kakeknya dan istrinya, juga ada Ummu Aiman, kemudian nanti ada pamannya dan juga istrinya, gitu ya. Khususnya kalau yang masih 0 sampai 14 tahun. Agar ada keseimbangan dalam pendidikan. Dari ibu-ibu, anak-anak dapat feminisnya, dapat kerapihan, dapat rasa sayang. Dari bapak dapat ketegasan, gitu ya. Dapat maskulinnya. Dapat aktivitas-aktivitas yang sifatnya kelaki-lakian. Sehingga kalau dia anak laki-laki, dia dapat figur ayah. Kalau dia anak perempuan, maka ayahnya menjadi cinta pertamanya. Ya, atau pamannya menjadi cinta pertamanya. Jadi dia sudah merasa mendapatkan cinta dari laki-laki seutuhnya. Sehingga begitu dia balik, ya, begitu dia balik usia 14 tahun, ada cowok yang mendekat, dia nggak butuh. Kalau cuma mau jadi pacar, dia nggak butuh. Karena dia mendapatkan kasih sayang laki-laki. Kalau dia anak perempuan. Kalau dia anak laki-laki, dia mendapatkan kasih sayang dari ibunya. Gitu ya. Jadi ini sangat dianjurkan oleh para pakar parenting nabawiyah, para pakar pengasuhan, sebaiknya memang menikah lagi. Membuka diri untuk kemudian mau berkeluarga. Jadi yang dipikirkan adalah pengasuhan anak-anak, didikan buat anak-anak, khususnya kalau anak-anaknya masih 0 sampai berapa? 14 tahun. Baik. Jemaah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ummu Aiman dimerdekakan oleh Nabi nanti setelah beliau menikah dengan Khadijah. Ya. Maka Nabi kemudian menikahkan Ummu Aiman dengan Ubaid bin Zaid al-Khazraji, maka lahirnya darinya Aiman. Jadi aslinya itu adalah Barokah. Disebut Ummu Aiman karena nanti punya anak namanya adalah Aiman. Aiman. Ya, Aiman. Dan Aiman nanti meninggal dalam perang Hunain. Perang Hunain itu peristiwa yang terjadi setelah Fatu Mekah. Jadi nama aslinya adalah Barokah. Kunyahnya adalah Ummu Aiman. Kunyah itu biasanya merujuk pada nama anak pertama. Jadi kalau Mbak Caca misalnya, Mbak Caca anak pertamanya siapa namanya? Kinan, Pak Ustadz. Siapa? Kinan. 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 Berarti bisa Ummu Kinan gitu ya. Nama kunyahnya, panggilan. Ini juga biasanya jadi solusi pada kita yang mungkin namanya itu tidak Islami gitu ya. Tidak Islami, maka kalau ganti nama itu terlalu sulit, maka cukup panggilannya saja yang diperbaiki. Misalnya diantaranya dengan nama kunyah, ya, merujuk pada nama anak.
Kan ada mungkin orang-orang tertentu yang namanya itu malah nama-nama non-muslim gitu ya. Saya punya teman namanya Timotius Pakpahan. Begitu dia jadi mu'allaf, dia berganti nama jadi Abdul Hakim. Dia tidak ganti KTP, dia tidak ganti administrasinya karena agak sulit mungkin, tapi dia mengganti nama panggilannya. Ini boleh. Tapi kalau punya kemampuan mengganti nama dengan nama yang lebih baik, yang lebih islami, ya emang enggak. Ya. Tapi kalau kesulitan ganti KTP susah ya, ganti ijazah dan segala macam susah, nama panggilannya saja. Kemudian setelah Ubaid bin Zaid wafat, Ummu Aiman menikah kembali dengan Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah, maka dari sini lahirlah nanti Usamah. Lahirlah nanti Usamah. Jadi Ummu Aiman menikah kembali dengan Zaid, maka lahir Usamah. Kita tahu Usamah nanti adalah anak dari Zaid, ya Usamah bin Zaid. Yang Nabi sangat cinta pada Zaid, Nabi sangat cinta pada Usamah, dan nanti Usamah ini adalah anak yang ketika usianya baru 18 tahun memimpin perang melawan Romawi. Jadi luar biasa ya. Usianya masih 18 tahun tapi sudah punya kemampuan untuk menjadi leader, menjadi pemimpin. Apa maknanya? Pendidikan dalam Islam itu memungkinkan anak-anak muda untuk kemudian memimpin. Makanya saya selalu bilang, jangan memasukkan remaja dalam psikologi perkembangan kita. Anak 14 tahun itu bukan remaja. Tapi apa, Bu? 14 tahun itu apa kategorinya? Pemuda. Sudah dewasa dia. Sudah akil balik. Ya sudah akil balik. Bahasa ini kerennya tuh argo tuh udah jalan. Argo tuh udah jalan. Ketika anak 14 tahun itu sudah akil balik. Nah, menjadikan mereka remaja itu membuat banyak fenomena hari ini terjadi. Anak sudah balik tapi belum akil. Balik tapi belum akil. Dia tidak bisa dihukumi oleh negara karena masih dikategorikan anak gitu ya. Tapi juga susah dikontrol. Maka muncullah akhirnya kenakalan remaja. Jadi 14 tahun challenge anak itu, sibukkan anak itu dengan berdagang misalnya. Sibukkan anak itu dengan menuntut ilmu. Gitu ya. Sibukkan anak itu dengan olahraga. Karena power dia lagi besar-besar. Jadi kalau para pakar parenting itu bilang, anak muda itu punya 3 kekuatan yang tidak dimiliki oleh orang tua. Anak muda itu punya berapa? 3 kekuatan yang tidak dimiliki oleh orang tua. Makanya kita jangan meremehkan anak muda. Makanya Umar bin Khattab itu mengangkat Ibnu Abbas sebagai staf ahlinya. Waktu itu Ibnu Abbas baru usia 16 tahun. Udah jadi staf ahlinya presiden tuh ya. Staf ahlinya Umar. Kata para ulama, 3 kekuatan yang dimiliki anak muda yang tidak dimiliki oleh orang tua. Yang pertama apa? Ketajaman akal. Anak-anak muda itu akalnya itu tajam, kreatif. Maka ketajaman akal mereka perlu disalurkan. Maka kita perlu concern untuk bisa menyalurkan ketajaman akal yang dimiliki oleh anak-anak. Makanya buktinya apa? Bahasa-bahasa asing, bahasa-bahasa gaul itu pasti muncul dari anak muda. Cius, mi apa? Dulu tuh. Atau sekarang, kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Bisa gitu ya. Itu mesti muncul dari anak-anak muda. Makanya ada Sumpah Pemuda. Nggak ada Sumpah nenek-nenek Indonesia. Nggak ada. Sumpah Pemuda. Jadi anak muda itu akalnya tajam. Tajaman akal. Yang kedua, fisik yang kuat. Fisik yang kuat. Saya ingat dulu, zaman-zaman kuliah tuh hampir tiap minggu saya pulang pergi puncak tuh, Bu. Tinggal kami di Jakarta, hampir tiap minggu itu, weekend itu ke puncak, ngisi daurah. Ya, ngisi daurah. Jadi kadang-kadang berangkat Sabtu. Nanti ngisi daurah pertama siang, zuhur. Daurah kedua
asar, daurah ketiga malam, daurah keempat itu minggu pagi. 4 sesi itu di beda-beda villa. Entar minggu siang itu pulang ke Jakarta. Itu biasa aja tuh. Hari Seninnya aktivitas lagi biasa aja. Kalau sekarang saya pikir nggak kuat tuh. Dulu naik motor kemana-mana kuat gitu. Sekarang naik motor baru dikit mungkin udah masuk angin. Ya badan udah nggak seprima waktu zaman-zaman masih 20 tahunan, masih belasan tahun. Ini kekuatan anak muda yang tidak dimiliki orang-orang tua, fisik yang masih kuat. Yang ketiga, Pak, waktu yang luang. Waktu yang luang. Coba Bu, ulangi Bu, 3 Bu. Kekuatan anak muda, 3. Apa aja tadi? Fisik yang kuat, waktu yang luang. Ya, akal yang tajam, fisik yang kuat, waktu yang ini tidak dimiliki oleh orang tua. Jadi orang tua mungkin kita boleh berbangga karena punya pengalaman di masa lalu. Anak-anak muda mungkin tidak memiliki pengalaman di masa lalu, tapi mereka adalah pemilik masa depan. Anak-anak muda adalah pemilik masa depan. Kita tidak memiliki masa depan. Maksudnya adalah masa depan kita terbatas dibandingkan dengan anak-anak muda, kan begitu. Sudah sunatullahnya, walaupun ada orang yang hidup sampai 90 tahun dan seterusnya, tapi sunatullahnya memang mesti waktu kita lebih sedikit daripada anak-anak kita. Maka persiapkan mereka untuk memiliki masa depan. Jadi ambil pelajaran tuh dari iklan biskuat. Ketika mereka berhasil mengalahkanku, saat itulah aku menang. Keren ya? Iklan apa tuh Bu? Biskuat zaman baheula tuh. Ketika anak-anak kita berhasil mengalahkan kita, saat itulah sebetulnya kita menang. Ya, mudah-mudahan anak-anak kita jauh lebih hebat daripada kita semua ya. Maka perhatikan, Ummu Aiman yang tadinya dalam tanda kutip hanya seorang budak, dimerdekakan, menikah dengan Zaid bin Harithah, maka lahir dari Ummu Aiman mujahid-mujahid hebat. Ya, ada Aiman yang syahid di Hunain, ada Usamah yang nanti memimpin perang melawan Romawi. Jadi boleh jadi kita hari ini nothing, kita bukan siapa-siapa, anak-anak kita nanti harus menjadi something. Ya, anak-anak kita nanti harus menjadi orang yang lebih hebat, jauh lebih hebat daripada kita. Maka kita perlu belajar banyak hal. Maka cari buku-buku tentang parenting ya, ikutilah kelas-kelas parenting untuk kita mengetahui isu-isu kekinian. Karena hari ini keluarga adalah target yang ingin dihancurkan. Ya, maka materi-materi ketahanan keluarga ini perlu kita perbanyak agar keluarga kita ini aman dari berbagai fitnah. Ya, naudzubillah min dzalik, kalau kita lihat kasus kemarin lah. Ya, anaknya yang bikin masalah yang akhirnya dicopot dari jabatannya orang tuanya. Ya, naudzubillah min dzalik, artinya ada kesinambungan, ada kausalitas gitu. Zaid sangat bangga menikah dengan Ummu Aiman karena Nabi bersabda, "Man sarahu ayyat tazawwaj amra'atan min ahlil jannah falyatazawwaj Ummu Aiman." Barang siapa ingin menikah dengan wanita ahli surga, maka hendaklah menikahi Ummu Aiman. Jadi kisah Ummu Aiman ini kalau perlu dibahas detail Bu. Kita kan hanya sekilas ya. Kalau perlu nanti ibu-ibu cari literatur khusus mengenai Ummu Aiman, atau kapan-kapan kita bisa bahas khusus Ummu Aiman, profilingnya Ummu Aiman. Karena ini sering dilewatkan dalam belajar sirah, itu kita sering lompat. Kita lewat tentang Halimatus Sya'diyah, kita lewat tentang Ummu Aiman. Nama aslinya tadi siapa Bu? Barokah. Orang yang memang penuh dengan keberkahan. Ummu Aiman, dan Aiman juga orang yang hijrah ke Madinah. Ya. Ummu Aiman termasuk yang mendapatkan karamah dalam jalan. Baik. Kita bahas kakeknya, Abdul Muthalib. Abdul Muthalib kita tahu adalah orang yang kaya raya. Abdul Muthalib ini kaya raya Bu. Beda dengan Abu Thalib. Abu Thalib tidak sekaya bapaknya, Abdul Muthalib. Jadi Abdul Muthalib ini adalah orang yang sangat disegani,
orang yang kaya raya. Abdul Muthalib juga yang menemukan nanti sumur Zam-Zam. Waktu sumur Zam-Zam sempat tertutup. Nah, Abdul Muthalib saking diseganinya, itu orang-orang tuh nggak berani menduduki dipannya Abdul Muthalib. Jadi Abdul Muthalib itu punya semacam tempat santai lah ya, leyeh-leyeh gitu, di dekat Ka'bah. Jadi pada titik tertentu orang tuh kalau sudah takzim nggak berani tuh dia duduk di situ. Nggak usah duduk. Ini kisah nyata ya, teman saya cerita. Saya punya kawan dekat, beliau dulu nyantrinya di Kudus, di Yambul Quran, tempatnya Mbah Arwani. Allah yarham, semoga Allah memberikan rahmat. Mbah Arwani itu kiai penghafal Quran di Kudus, yang Yambul Quran. Saking orang-orang takzim pada Mbah Arwani, beliau cerita, pernah suatu saat itu, orang-orang mau sholat di masjid yang biasa Mbah Arwani itu jadi imam. Jadi imam. Kemudian orang-orang pada nungguin Mbah Arwani, karena imamnya adalah Mbah Arwani ya. Orang-orang pada nungguin nih, beliau nggak datang-datang, Mbah Arwani nggak datang-datang. Azan berkumandang, Mbah Arwani belum datang. Biasanya sudah datang. Sampai kemudian bingung, ini belum datang juga, mau komat nggak nih? Akhirnya orang-orang bersepakat, ya udah komat, sudah agak lewat lama waktunya. Karena Mbah Arwani waktu itu sedang uzur, tidak ke masjid, entah sakit atau sedang ada safar di luar. Orang-orang saking takzimnya dengan Mbah Arwani, nggak ada yang berani sholat di mihrabnya beliau, karena ada tempat imam ya. Akhirnya safnya tuh mundur pada hari itu. Pada waktu sholat itu mundur. Saking takzimnya tidak mau menempati tempatnya yang biasa tempat sholatnya Mbah Arwani. Jadi mundur. Nah ini mirip seperti ini Bu. Jadi orang-orang pada waktu itu nggak ada yang berani duduk di depannya Abdul Muthalib. Saking takzimnya mereka. Jadi tidak bicara halal haram. Ini tidak bicara masalah halal haram, tapi ini bicara masalah adab. Jadi mereka nggak ada yang berani waktu itu. Para orang nggak ada yang berani. Sampai kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu masih kecil tentunya, berarti usianya sekitar 7 tahunan, ya 6-7 tahunan. Tiba-tiba Nabi duduk di sana. Nabi duduk dan bermain-main di depannya milik Abdul Muthalib. Orang-orang mencegah itu, jangan, kamu jangan di situ. Ya, ini anak kecil duduk-duduk di petinggi, di depannya petinggi Mekah. Yang anak-anaknya, Abdul Muthalib punya 10 anak laki-laki, meninggal Abdullah itu ya. Yang anak-anaknya pun nggak ada yang berani duduk di situ. Jadi anak-anaknya nggak ada yang berani duduk di situ, orang-orang di luar keluarganya nggak ada yang berani duduk di situ. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam waktu kecil, beliau duduk di situ. Apa kata Abdul Muthalib? Biarkan saja. Ibni innahu layu'tina mulkan. Biarkan anakku ini. Sesungguhnya dia akan dianugerahi kekuasaan nanti. Ya. Biarin. Ibni innahu layu'tina mulkan. Anak ini nih, anak kecil ini nanti akan diberikan kekuasaan. Jadi ini pelajaran buat kita, Bu. Jadi Aminah sudah tahu bahwa ini akan jadi orang besar karena Aminah mimpi. Ya kan? Aminah mimpi ketika lahir itu ada cahaya yang menerangi kerajaan di Syam. Abdul Muthalib bahkan dari sebelum Nabi lahir, Abdul Muthalib sudah memberikan nama Muhammad yang kita udah pelajari sebelumnya. Nama yang gak lazim bagi orang Mekah pada waktu itu. Dari mana Abdul Muthalib tahu? Dari Syam. Artinya Abdul Muthalib dari sejak kecil feelingnya tuh sudah ini. Sudah ada, sudah terkoneksi bahwa dia ini nanti akan dianugerahi kekuasaan, akan jadi orang besar. Ya. Makanya Abdul Muthalib membiarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu duduk dan bermain-main di dipan milik Abdul Muthalib. Jadi dari sejak kecilnya udah kelihatan gitu. Udah kelihatan ini akan jadi orang besar dalam pandangannya Abdul Muthalib. Kemudian Abdul Muthalib selalu menjaga dan menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu masih kecil, saat sendirian bahkan saat tidur. Jadi waktu mau tidur, saat sendirian,
Abdul Muthalib kakek yang sangat mencintai cucunya ini. Ya gimana nggak cinta ya Bu ya? Abdul Muthalib begitu cinta pada ayahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdul Muthalib sangat cinta pada Abdullah. Kita tahu kisahnya. Kisah apa kemarin? Kita sudah bahas. Penyembelihan. Penyembelihan. Coba flashback kemarin. Ya. Ketika Abdul Muthalib bernazar. Abdul Muthalib bernazar, kalau punya 10 anak laki-laki, maka akan disembelih 1. Ternyata Allah takdirkan Abdul Muthalib punya 10 anak laki-laki. Akhirnya mau nggak mau Abdul Muthalib menjalankan nazarnya. Tapi begitu dikocok, yang keluar adalah nama Abdullah. Abdul Muthalib nggak tega menyembelih Abdullah pada waktu itu. Nggak tega. Sampai kemudian disampaikan oleh orang-orang, kalau mau pasangkan nama Abdullah ini dengan nama onta. Kan begitu kisahnya. Ingat ya? Dengan nama onta. Satu nama onta itu senilai dengan 10 ekor onta. Dikocok, yang keluar nama Abdullah. Dikocok lagi, yang keluar nama Abdullah. Berarti udah 10 ekor onta, 10 ekor onta, 10 ekor onta. 10 kali dikocok, baru keluar nama onta. Maka Abdullah setara dengan 100 ekor onta. Kalau nggak sayang sama anaknya, mungkin udah lewat dulu. Paham ya Bu ya? Betapa Abdul Muthalib cinta sama Abdullah. Jadi saya ingin membayangkan, kita berpikir kadang-kadang kakek itu lebih cinta pada cucunya daripada sama anaknya, betul? Kakek itu lebih cinta sama cucunya daripada sama kita, misalnya gitu ya, sama anak-anaknya. Apalagi ada suasana tadi. Ada satu momen di mana Abdul Muthalib betul-betul terekspresikan cintanya pada Abdullah dengan menyamakan nyawa Abdullah setara dengan 100 ekor unta. Jadi bisa kita bayangkan betapa Abdul Muthalib pasti sangat cinta pada Abdullah. Kalau cintanya saja lebih sangat besar pada bapaknya, apalagi kepada cucunya, itu maksudnya. Kadang-kadang nih kita mungkin disayangkan sama orang tua kita biasa aja tuh. Tapi begitu kita punya anak, maka cucunya ini pasti disayangnya luar biasa. Apalagi kalau kita dulunya sangat dicintai oleh orang tua kita, itu maksud saya. Pasti cucunya sangat sayang. Kadang-kadang saking sayangnya kita nggak boleh makan es krim, sama kakek neneknya dibeliin es krim tuh. Anak ini pengen mainan yang mahal, kita belum sanggup beliin, ya kita nahan-nahan supaya jangan dibeliin. Itu kakek neneknya keluarin tabungan tuh beliin anaknya, beliin cucunya itu. Apalagi kalau cucu pertama tuh ya, biasa itu. Kasih sayang kakek pada cucunya tuh luar biasa. Jadi kita lihat gambarannya, Abdul Muthalib itu sangat cinta pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan Abdul Muthalib sangat berharap Nabi menjadi orang besar. Ini pelajaran husnuzon itu penting. Ya, kita perlu sedini mungkin punya mindset bahwa anak ini kelak akan jadi orang soleh, anak ini kelak akan jadi pemimpin. Kalau bukan dari kita, orang tuanya siapa lagi? Ini kan kadang-kadang enggak. Dasar anak disebutlah nama binatang, ya, disebutlah nama setan, ya, berarti orang tuanya siapa? Ya, naudzubillah min dzalik. Jangan sampai ada terlontar kalimat-kalimat itu. Jadi kalau ibu lagi marah, beli kesel, katakan dasar kamu calon hafiz Quran gitu ya. Dasar nih anak nih calon dokter yang soleh. Nah, jadi semarah-marahnya ibu nggak boleh terlontar kalimat yang buruk. Ya, bayangkan Abdul Muthalib sudah punya bayangan, nih nanti akan jadi anak yang dianugerahi kekuasaan. Abdul Muthalib bahkan tidak makan, melainkan bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat, saking sayangnya Abdul Muthalib pada Nabi. Abdul Muthalib. Dan Abdul Muthalib pernah bersama Nabi memohon hujan. Jadi pernah Nabi itu bersama dengan Abdul Muthalib meminta hujan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dekat banget ya bonding antara Abdul Muthalib dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang kakeknya pun orang yang secara finansial sudah merdeka, ya kaya raya. Maka waktu dengan cucunya itu banyak gitu, aktivitas dengan cucunya. Ini juga pelajaran buat kita. Ada waktunya kita harus berhenti bekerja,
Ya, ada waktunya kita harus berhenti bekerja. Apa maksudnya? Kita sudah punya passive income gitu loh. Kita perlu men-setting keluarga kita tuh demikian. Jadi ada waktu di mana udahlah penghasilan udah cukup. Jadi waktu kita tinggal banyakin main sama anak sama cucu gitu ya. Tapi tetap kita ada penghasilan pasif yang bisa kita dapatkan. Jadi sekarang mumpung masih muda ya kita bangun bisnis-bisnis itu sehingga nanti begitu kita tua sudah kita fokus tinggal banyakin main sama anak cucu gitu ya. Mudah-mudahan Allah takdirkan nanti sampai usia kita punya anak cucu lah ya. Jemaah yang Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan Abdul Muthalib pernah berkata pada Ummu Aiman, "Ya Barakah, wahai Barakah, jangan engkau lalai menjaga anakku ini. Karena sesungguhnya para ahli kitab memperkirakan bahwa anakku akan menjadi nabi umat ini." Dalam kitab Al-Wafa karya Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah taala. Artinya apa? Fa inna ahlul kitab yaz'umuna abni nabi hadzal ummah. Feelingnya Abdul Muthalib itu sudah besar bahwasanya dia akan menjadi nabi. Karena dia sudah tahu bahwa nabi akhir zaman namanya adalah siapa? Namanya adalah Muhammad. Namanya dipepet-pepetin terus, dimirip-miripin terus. Dimirip-miripin. Bahwa nabi akhir zaman adalah namanya Muhammad, maka diberikan nama Muhammad. Jadi fakta ya, bahwasanya pada masa itu obrolan-obrolan tentang nabi akhir zaman itu sudah ada. Tapi sampai akhirnya nabi menjadi seorang nabi, yang belum ketahuan siapakah yang akan jadi nabi akhir zaman itu belum ketahuan. Cuman Abdul Muthalib sudah ada feeling ke sana. Abdul Muthalib dalam kisah ya, dalam kitab Al-Wafa karya Ibnu Qayyim Al-Jauzi pernah bertemu dengan pendeta Ahlul Kitab di Ukaz. Di Ukaz itu nama pasar, Bu ya. Pasar Ukaz. Pasar musiman di dekat Mekah. Abdul Muthalib mengucapkan selamat pada Said bin Zu'yazan, penguasa Yaman. Saat beliau berhasil membebaskan Yaman dari cengkramannya Habasyah. Dan Abdul Muthalib pernah diberikan hadiah 200 ekor onta, 10 budak dan 10 rital dan celak. Ya. Berapa lama Nabi dengan Abdul Muthalib? Tidak lama, hanya sekitar 2 tahun. Karena yatim piatu Nabi usia 6 tahun. Sejak saat itu diasuh oleh kakeknya. Usia Nabi 8 tahun, kakeknya meninggal dunia. Kakeknya meninggal dunia. Maka kita bisa bayangkan kesulitan-kesulitannya Nabi SAW ya. Orang yang sangat mencintainya, kakeknya itu meninggal dunia di saat Nabi masih usia 8 tahun. Lalu Nabi diasuh oleh Abu Thalib atas pesan kakeknya. Jadi kakeknya berpesan nanti kalau saya meninggal, yang mengasuh adalah Abu Thalib. Nah, saya ingin sampaikan dulu. Ada satu pelajaran penting. Jadi Abdul Muthalib tadi kaya raya banget. Nah, Abu Thalib ini miskin, Bu. Abu Thalib ini miskin. Jadi ada pelajaran berharga buat kita. Kita perlu mempersiapkan anak-anak itu bisa survive dalam segala macam keadaan. Makanya ibu yang kemana-mana naik mobil pribadi, ya, sesekali itu perlu bawa anak-anak itu naik angkot, Bu. Perlu bawa anak itu naik angkot, naik bajai gitu. Kalau yang belum pernah naik bajai, jangan ibu belum pernah naik bajai lagi. Nah, udah ya, naik bajai, naik Transjakarta, naik kereta ekonomi, sesekali itu perlu. Agar dia tahu bahwasanya kehidupan ini tuh berwarna. Ya, kehidupan ini berwarna. Sesekali perlu diajak naik motor misalnya keliling perkampungan yang kumuh untuk dia lihat bahwasanya hidup ini sangat beragam. Kalau perlu misalnya sesekali bawa anak ke tempat panti asuhan, yatim piatu, ya. Ketika misalnya sedang ulang tahun kah, atau nanti di bulan Ramadan gitu ya, kita bawa mereka ke tempat yatim piatu untuk kemudian menyadarkan anak rasa syukur.
Ya, rasa empati. Rasa empati. Kenapa ada orang hari ini flexing yang menyombongkan diri dengan kekayaan padahal milik bapak ibunya gitu ya? Karena rendahnya empati dalam dirinya. Mereka terbiasa terdidik untuk berlaku sombong. Padahal di luar sana ada orang-orang yang tidak seberuntung keluarga kita misalnya. Makanya Masya Allah ya, ajarannya Nabi SAW, kata Nabi SAW dalam urusan dunia, kata Nabi, lihatlah ke bawah. Dalam urusan dunia kita disuruh lihat ke bawah. Agar apa? Kita menjadi orang yang beruntung dan bersyukur. Kalau melihatnya selalu ke atas, maka yakinlah Bu, apa yang ibu-ibu miliki pasti terasa kurang. Betul? Kalau urusan dunia lihat ke atas, pasti ngerasa, aduh rumah saya kok jadi kecil banget ya. Karena habis ke rumah tetangga, habis ke rumah saudara yang tanahnya 1000 meter gitu. Maka rumah kita jadi berasa kecil. Tapi kalau kita kemudian melihat orang yang tidak punya rumah, kita akan menjadi orang yang sangat beruntung. Ya Allah, beruntung banget. Masih diberikan rumah. Walaupun di Citra Indah ya, bukan di Pondok Indah ya, nggak apa-apa. Karena masih banyak orang yang tidak memiliki rumah. Ini perintah Nabi Bu ya. Jadi perlu menumbuhkan empati pada anak-anak kita. Agar apa? Agar pelajaran dari Nabi SAW itu, lihat beliau berganti suasana tapi tidak berubah. Personalitinya tidak berubah. Dari Abdul Muthalib yang kaya raya, Abdul Muthalib orang yang sangat disegani karena status sosial dan karena kekayaannya, ekonominya, berpindah pada Abu Thalib. Dihormati secara status sosial, tapi Abu Thalib bukan termasuk orang yang kaya. Tapi beliau tetap bisa survive dimanapun, struggle dimanapun. Nah ini pelajaran penting buat kita. Lalu jemaah dari Allah Subhanahu Wa Taala, ini pelajaran-pelajaran berharga yang ingin kita ambil, ya. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sejak kecilnya beliau sudah merasakan kegetiran hidup yang luar biasa ya. Waktu lahir sudah yatim, 6 tahun yatim piatu, usia 8 tahun beliau ditinggal oleh kakeknya. Ya. Maka renungkanlah firman Allah Subhanahu Wa Taala, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kita ini diciptakan dalam keadaan sulit. Jadi kalau hari ini kita merasakan kesulitan-kesulitan, ya memang itu bagian dari kehidupan kita. Sudah sunatullahnya begitu, Bu. Lah pertanyaannya, mengapa ada orang yang biasa saja padahal kesulitan itu menghadapinya setiap waktu? Karena dia pintar dalam menjalani hidup. Karena dia betul-betul merasakan bahwa semua yang diberikan Allah ini hanya titipan. Makanya lihat ayatnya. Surat apa nih Bu? Ayat berapa? Surat apa? Yang tahu boleh live group duluan. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Surat apa, ayat berapa? Al-Baqarah atau Al-Imran ya? Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat ayatnya saya lupa juga tuh. Kalau juznya itu juz 2, halaman ketiga juz 2, sebelah kiri paling atas. Biswala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Nah itu Al-Baqarah 156. ayat berapa, Bu? 156. 156 ya. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Setiap kita itu akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Minal khaufi, ketakutan, wal ju', kelaparan, wa naqsin minal amwal, kesulitan harta, wal anfusi was samarat, kegalauan jiwa, kesulitan buah-buahan. Wa basyiris sabirin. Berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapa yang bersabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jika Kenapa? Ibu-ibu pernah ke Cilengsi ya, ke flyover itu banyak penitipan motor tuh. Pernah nggak Bu lihat
orang yang dititipin motor itu sombong. Atau kita lihat berita lah. Orang yang dititipin motor di Cilengsi itu tiba-tiba jadi sombong. Oh, lihat di motor saya banyak gitu ya. Dia jadi sombong. Atau begitu sore hari orang-orang satu persatu mulai mengambil motor-motor di flyover Cilengsi. Ada yang nangis-nangis nggak? Sampai guling-guling gitu karena motor diambilin? Nggak ada. Kenapa kayak gitu? Hah? Karena mereka tahu bahwa semua hanya titipan. Titipan. Nah ini pelajaran buat kita. Mudah-mudahan kita termasuk yang bisa demikian ya. Jangan mau kalah sama tukang parkir gitu ya, yang punya jasa penitipan motor. Kemudian ujian para nabi dan rasul adalah ujian yang besar. An Mus'ab bin Sa'ad ya. An abihi qala qultu ya Rasulullah ayyun nas asyaddu bala qala al-anbiya'u tsumma al-amsalu fal amsal. Bertanya Mus'ab bin Sa'ad, siapakah manusia yang ujiannya paling berat? Kata Nabi SAW, para nabi. Kemudian yang semisalnya mengikutinya, kemudian yang semisalnya yang mengikutinya. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi Masya Allah, kenapa penting kita belajar sirah? Untuk kita nanti tahu. Ternyata ujian yang kita hadapi ini gak ada apa-apanya, Bu. Betul, Bu? Gak ada apa-apanya. Ya setidaknya dari sini saja, baru sedikit yang kita pelajari dari sirah ini. Seujian-ujiannya kita diujinya Allah, mungkin nggak semua di antara kita yang waktu lahirnya ketemu bapak yatim, yang kemudian 6 tahun sudah yatim piatu, yang sejak kecil sudah tidak memiliki orang tua. Ujian Nabi itu luar biasa. Dari kecil sudah mengalami kegetiran hidup. Yang kedua, bahwa dalam dakwah itu pasti akan ada kegetiran. Makanya ada yang menyatakan gini ya, dakwah ini adalah perjalanan yang penuh dengan onak dan duri gitu ya. Bukan jalan bertabur bunga. Perjalanan dakwah, perjalanan menyebarkan agama Islam, ini perjalanan yang penuh dengan onak dan duri. Bukan jalan yang santai gitu ya. Enggak, bukan. Tapi justru kita perlu ingat, kadang-kadang justru perjalanan yang banyak kerikil, banyak jaglukannya itu bikin kita itu on fire terus, bikin kita itu sadar terus bahwasanya kita masih berjalan. Karena apa? Justru tingkat kecelakaan tertinggi, saya mau tanya, tingkat kecelakaan tertinggi itu di jalan gang sempit yang banyak polisi tidurnya atau di jalan tol? Jalan tol. Hah? Jalan tol. Di jalan tol. Jalan tol, jalan yang lurus, enak, ya semua searah, nggak ada motor nyelip-nyelip, gitu ya. Nggak ada polisi tidur. Malah kadang-kadang kita tuh jadi lalai. Tiba-tiba jadi ngantuk, gitu ya. Tiba-tiba ban pecah dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kalau di jalan yang gang sempit, jalan yang banyak polisi tidur, kita jadi melek terus tuh. Gitu. Jadi kadang-kadang ujian Allah berikan kepada kita karena Allah sayang sama kita. Supaya kita menyadari makna hidup ini tuh dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang ada orang yang perlu diuji dulu, perlu dikasih kesedihan, perlu dikasih kesulitan, baru didekat sama Allah. Tadinya nggak dekat sama Allah, begitu dikasih sakit, baru dia nyadar, ya Allah, baru menyadari selama ini kemana aja saya. Ya, dan jangan pernah menghinakan orang. Coba, ibu-ibu pernah nonton ini videonya Vindes sama Slang? Baru-baru ini tuh, belum lama. Ya, Slang yang dulu kita tahu misalnya ikon anak muda nakal gitu ya, yang mabuk dan seterusnya. Hari ini Bu, itu Desta tuh cerita dalam video itu ketika diwawancara Bim Bim. Jadi pernah mereka tuh datang ke potlot ya, ke markasnya Slang. Azan berkumandang. Begitu azan berkumandang, mereka bilang stop dulu, berhenti. Semuanya kita ke masjid dulu. Siapa yang nyangka gitu? Yang tadinya selengker gitu ya, yang tadinya anak-anak yang selengean disebutnya, seleng hari ini berubah.
mereka jadi lebih islami. Ya. Kemudian menjaga kesehatan dan seterusnya. Saya pernah punya teman akrab ya dulu ya, Yuki. Ibu tahu Pasben, Bu? Ibu masak nggak gitu ya? Pasben tahu ya? Ya waktu terus berlalu ya gitu ya. Itu saya pernah bareng Yuki itu dulu di Bali. Jadi jelek-jelek ini saya punya teman artis juga, Bu ya. Saya pernah sama Yuki dulu di Bali. Kita sama-sama delegasi UNFCCC, United Nations for Climate Change Conference. Waktu itu di Bali. Bareng kita dengan Dian Sastrowardoyo, Uli Sigarusadi, termasuk Yuki. Yuki itu yang dulu orang bilang dia model kayak gitu ya, sekarang itu jadi pendakwah, Bu. Ya. Sekarang Yuki aktif dalam dakwah. Kakak kelas saya tuh Irwansyah. Saya sekolah bareng dulu sama Puput Melati, istri Ustadz Guntur Bumi. Kemudian Irwansyah itu kakak kelas saya, Bu. Di Al-Hasanah itu. Kami sama-sama belajar dulu di Al-Hasanah. Irwansyah itu dulu dipandang nakal lah, gitu ya. Padahal dulu SMP-nya itu Qori. Beliau itu Qori. Memang dari sekolah itu Qori lah. Dulu saya sering dengar cerita Ustadz Quran hadis misalnya bilang, beliau itu dulu punya murid ya yang jadi artis dan Qori, ya Irwansyah itu. Dulu sempat menyimpang, sekarang Masya Allah. Kita lihat hari ini ya. Mudah-mudahan bisa istiqomah, termasuk kita tentunya kita juga berdoa kita bisa istiqomah. Sampai dia bilang pernah menolak beberapa tawaran film karena di tawaran film itu ada adegan harus megang perempuan mau jatuh gitu. Jadi dia nggak mau tuh megang. Masya Allah ya. Jadi ini penting bahwasanya kadang-kadang kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa dalam kehidupan itu pada akhirnya membuat kita makin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kayak gitu. Saya sering bilang ke bapak-bapak, jangan sampai bapak-bapak nggak pernah ke masjid, sekalinya ke masjid, softnya langsung di depan imam. Apa maksudnya, Bu? Disolatin ya, disolatin. Akan ada waktu di mana pasti kita butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai sebelum itu datang dan waktu itu jadi terlambat, mumpung masih ada usia. Kemudian setinggi-tingginya kepekaan, seseorang akan nilai kemanusiaan tidak akan pernah menyamai ketinggian kepekaan pribadi yang merasakannya langsung sebagai sebuah pengalaman hidup. Jadi kenapa Nabi akhirnya menjadi orang yang sangat concern, yang sangat mencintai anak yatim, karena Nabi pernah merasakan itu. Apa pelajarannya? Empati itu penting ditumbuhkan. Ya, pelajaran tentang kemanusiaan, empati itu penting kita tumbuhkan pada anak-anak kita. Ya, pada anak-anak. Ini penting untuk kita tumbuhkan. Jadi sekaya apapun hidup, sekaya apapun kita, anak-anak kita tetap harus hidup dalam keprihatinan. Mereka tetap harus menjadi orang yang punya empati pada masyarakat. Kalau sudah empati, dia nggak mungkin tuh berlaku sombong di masyarakat. Karena dia tahu ini semua titipan Allah. Nggak akan mungkin dia pamer kemewahan, gitu ya. Di tengah kondisi masyarakat yang mungkin banyak yang belum makan, gitu ya. Ini perlu kita empati. Pelajaran juga buat kita nih, yang sering masih posting-posting foto lagi makan-makan gitu ya, ada hidangan tersaji di meja. Jadi perlu kita refleksikan. Perlu kita kurang-kurangin lah, kalaupun masih sering nggak posting gitu ya. Perlu kita kurang-kurangin karena Nabi itu mengajarkan kita untuk berbagi makanan, bukan berbagi foto lagi makan. Ya, perlu kita latih empati kita, khususnya dalam bermedia sosial. Nah, setiap dai, tiap kita harus memiliki rasa kepekaan terhadap kemanusiaan, ya, humanity. Ini perlu kita latih. Dan juga pelajaran bahwa musuh-musuh Islam ini tidak mendapatkan jalan untuk menuduh bahwa Nabi itu mereguk kenikmatan dalam dakwah dari keluarga terdekatnya. Karena kakeknya adalah orang kaya, pemuka dari kaumnya enggak. Karena setelah dari kakeknya yang kaya raya, nanti Nabi diasuh oleh pamannya yang justru adalah orang yang miskin.
Dan ternyata dari kemiskinan Abu Thalib akhirnya melahirkan kemandirian Nabi yang luar biasa. Nanti kita bahas tuh. Ketika Nabi mengembala kambing, ketika Nabi mulai berdagang. Dan ini yang diajarkan para ulama kita bahwasanya entrepreneurship, jiwa-jiwa kemandirian harus ditanamkan khususnya pada anak laki-laki. Kewajiban memberikan nafkah pada laki-laki sampai usia berapa, Bu? 14 tahun. Berapa? 14 tahun. 14 tahun. Setelah itu tidak wajib lagi dan anak-anak perlu tahu itu. Anak-anak perlu tahu itu. Tapi kalau anak perempuan enggak. Anak perempuan kewajibannya sampai kapan? Sampai sebelum menikah. Sampai berkeluarga. Ya. Kalau dia belum berkeluarga, maka kewajibannya masih melekat pada orang tua, khususnya bapaknya. Masih wajib untuk memberikan nafkah. Tapi anak laki-laki usia 14 tahun harus didorong untuk mandiri. Nah, yang menjalankan ini justru banyaknya bule. Orang-orang barat itu. Orang barat tuh 14 tahun mereka udah diajarkan untuk mandiri. Untuk berusaha punya bisnis sendiri, punya skill, entrepreneurship. Nah, ini kita yang agak kurang. Kenapa? Karena saya mengamati memang ada masalah. Saya pernah kuliah kurikulum. Saya mendapati pelajaran di kurikulum pendidikan kita memang kita tuh dicetak jadi pegawai. Jadi pekerja, betul. Berapa banyak kita yang dulu waktu masih sekolah nih, ibu-ibu ditanya orang tuanya, "Nak, kamu nanti lulus mau punya usaha apa, mau punya perusahaan apa?" Ada yang ditanya itu? Sebagian ibu ditanya, "Nanti kamu lulus mau kerja di mana?" Gitu kali ya. Iya. Artinya memang kita diharapkan jadi pegawai. Diharapkan jadi PNS, diharapkan jadi pegawai gitu ya. Tapi mental entrepreneurship-nya itu belum terbangun. Nah, ini perlu kita ubah, Bu. Perlu kita ubah. Anak-anak itu perlu kita siapkan. Kalau memang jadi pegawai yang taat, jadi profesional. Kalaupun tidak jadi pegawai, dia harus jadi pengusaha yang sukses, jadi pebisnis. Maka mental-mental ini perlu kita kembalikan, mengambil inspirasi dari Sirah Nabawiyah nanti. Setelah pertemuan ini, kalau saya tidak salah, kita membahas tentang pengembalaan Nabi. Kenapa semua Nabi adalah pengembala kambing. Nanti kita bahas itu, insya Allah. Dan paman beliau Abu Thalib, nanti kita juga ulas, akhir hayatnya malah justru tidak masuk Islam. Ini kita percepat. Intinya Abu Thalib sangat mencintai Nabi, bahkan Abu Thalib tidak makan tanpa Nabi, ya. Bahkan Abu Thalib mendahulukan kepentingan Nabi daripada anak-anaknya sendiri. Ini kita bahas ya. Hanya merasa kenyang saat bersama dengan Nabi, karena keberkahan diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini mungkin yang bisa kita ulas. Ada sesi lumayan, ada kurang lebih 12 menit untuk kita diskusi. Saya persilakan mungkin Mbak Caca bisa memimpin membaca dokter untuk kita bisa diskusi untuk mengeksplorasi apa yang sudah kita bahas pada pagi hari ini. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah rabbik fala takunanna minal mumtarin wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih Pak Ustaz. Ibu-ibu ada yang mau bertanya? Saya Risa, izin bertanya Mbak Caca. Silakan. Silakan Bu Risa. Ini Ustadz, tadi kan menyinggung terkait pendidikan dalam Islam ya Ustadz. Saya mau bertanya, ini Ustadz, surat Ar-Rum ayat 30, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam. Sesuai fitrah Allah yang Dia telah menciptakan manusia berada di atas fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Untuk fitrah itu, apakah apakah menjadi hanya satu fitrah tentang apa ya, kemurnian itu, atau boleh dibagi menjadi fitrah bakat, fitrah jasmani, seperti yang biasanya diajarkan di pendidikan berbasis fitrah itu, Ustaz. Terus yang kedua,
sekalian juga saya mau bertanya terkait 3 perjanjian di Yaumil Mitsak. Gimana? Perjanjian apa? Di Yaumil Mitsak. Oh ya, baik. Ya, terima kasih Ustaz. Yang pertama itu yang dijalankan misalnya oleh Pak Haris Santosa, ya Pak Aat, Pak Haris Santosa, Allah yarham, Pak Aat dan lainnya ya. FBE ya, Fitrah Based Education. Pendidikan berbasis fitrah. Itu ya nggak masalah, karena itu bagian dari tata cara memahami fitrah itu sendiri. Bahwa kemudian ada fitrah seksualitas ya. Kemudian ada fitrah yang sifatnya memang murni dari Allah dan ada fitrah yang bisa kita kembangkan dan seterusnya. Itu memang cara memahami saja, sejatinya tidak bertentangan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud dengan tidak ada perubahan pada fitrah Allah itu. Ini kan maksudnya begini. Misalnya ketika kita melatih fitrah seksualitas, itu kan berangkat dari fenomena mengapa ada orang sampai mau transgender. Kenapa ada LGBT? Kenapa ada orang laki-laki menyukai laki-laki, perempuan menyukai perempuan? Ada orang transgender, sudah laki-laki jadi perempuan, atau perempuan jadi laki-laki. Ada yang salah. Maka kemudian diturunkan oleh beliau-beliau untuk memahami fitrah seksualitas. Ternyata penelitiannya ternyata perempuan itu banyak yang akhirnya menjadi lesbian karena dia kurangnya kedekatan dengan bapaknya dulu. Kurang kedekatan dengan bapaknya dulu. Atau sebaliknya, banyak laki-laki tidak suka dengan perempuan, bahkan dia kemudian akhirnya menyukai laki-laki karena dia tidak dekat dengan ibunya. Karena dia tidak dekat dengan ibunya. Ibunya bukanlah cinta pertamanya. Ya, maka biasanya yang kayak gini kemudian ketika bertemu dengan laki-laki kan kalau istilahnya mereka tuh ada lekong, ada pewong, Bu. Jadi saya jadi tahu ya. Kalau saya punya teman dulu yang penelitiannya tentang ini. Jadi kalau lekong itu kelompok gay yang dia tuh strong gitu, Bu. Biasanya tuh mereka tuh nge-gym gitu, badannya kokar. Nah, ini sebutnya lekong. Ada pewong. Ya cowok juga tapi agak lebih gemulai. Melambai ya. Tulang lunak. Nah, ini diteliti. Ternyata masalahnya karena kurangnya pendidikan mengenai fitrah seksualitas. Jadi itu tidak bertentangan, Bu ya, dengan arum ayat 30. Hanya metode saja, metodologi. Sehingga dipecah-pecah agar memudahkan dalam memahami fitrah Allah Subhanahu wa taala. Itu ijtihad keilmuan lah. Ijtihad keilmuan. Kayak hari ini belajar Al-Qur'an ada metode ummi, metode tartila, ada metode iqra, ada metode macam-macam lah ya. Nah, itu tata cara saja, tapi prinsip dasarnya sama, gitu ya. Jadi hanya tata cara. Kemudian yang kedua tadi gimana? Perjanjian ya? Iya, perjanjian. Yaumil Mitsak. Perjanjian kita sebelumnya kali ya, mungkin di alam betul, ya ruh ya. Iya, betul. Ketika kita bersaksi qalu bala syahidna. Ya alastu bi rabbikum, ketika Allah bertanya apakah aku ini adalah Rabbmu? Maka kita bersaksi ya, betul Allah itu adalah Rabb kita. Maka ini adalah statement yang memang melekat pada diri kita. Makanya orang yang masuk Islam dikatakan para ulama mereka tuh kembali sebetulnya. Kembali kepada Islam. Karena sejatinya tiap kita itu lahir sudah dalam keadaan Islam. Jadi lahir kita sudah dalam keadaan Islam karena kita sudah bersaksi bahwa Allah adalah Rabb kita. Tapi akhirnya kenapa bisa berbeda-beda agama? Karena lingkungan kita. Ada yang lahir dalam keluarga yang non-muslim, akhirnya dia jadi non-muslim. Ada yang lahir dari keluarga Majusi, Nasrani, dan seterusnya, maka dia jadi agama tersebut. Maka beruntung banget. Kita yang lahir dalam keadaan Islam, lahir di keluarga muslim, itu keberuntungan kita yang luar biasa. Keberuntungan kita yang luar biasa. Jadi mudah-mudahan dengan kita merefresh kembali, kita pernah berjanji kepada Allah, bahwasanya kita meyakini Allah adalah Rabb kita, mudah-mudahan terbangun keinginan kita untuk banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bahwasanya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Terima kasih. Jelas, Bu Risa. Sama-sama. Terima kasih. Ibu-ibu ada yang ingin bertanya lagi?
Sudah sepertinya Pak Ustadz. Baik. Kalau sudah, saya ucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsira. Nanti insya Allah ini saya upload di YouTube. Nanti ibu-ibu silakan dicari nanti untuk dipelajari kembali atau kita bisa mereview kembali. Mudah-mudahan jadi amal jariah buat kita semua. Ada kebaikan-kebaikan dari kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga belajar sejarah tuh, belajar sirah tidak hanya sekedar tahu nama, tapi mengambil pelajaran, mengambil sirah itu untuk panduan kita. Karena sejatinya sirah itu adalah panduan. Sirah Nabawiyah itu berbeda dengan sejarah pada umumnya. Sejarah pada umumnya mungkin kita bisa tahu sebagai wawasan, belum tentu bisa kita implementasikan dalam kehidupan. Tapi sirah Nabawiyah itu tidak hanya sebagai wawasan, tapi bisa diimplementasikan dalam kehidupan. Maka sayang sekali ketika di dalam rumah kita ada kitab sirah, tapi kita tidak bisa menjadikan sirah itu sebagai panduan. Mudah-mudahan dengan kita mengkaji sirah Nabawiyah dengan lebih detail, dengan lebih terperinci, maka berubahlah sirah itu dari sekedar sakofah dan sekedar wawasan kita, berubah menjadi panduan dalam kehidupan kita. Allahu a'lam bishawab. Kita cukupkan mungkin ibu-ibu, jika Allah Subhanahu wa taala yang mengucap alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kita doakan mudah-mudahan apa yang kita pelajari membawa keberkahan buat kita semua, dan kita kelak bersama dengan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kembalikan pada Mbak Caca. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, maaf saya mau tanya untuk nama yang sebentar saya kurang familiar, namanya Reza tadi siapa ya Bu? Reza, Bu Siska, Bu Caca. Oh, Bu Siska. Baik, terima kasih Bun. Sekarang ya, mau difoto dulu apa langsung aja? Oh iya, belum. Masa sebentar. Enggak. Ini ada yang nggak hadir berarti berapa? 8 orang? 22? Iya, 8 orang. Hanya 22 orang. Baik. Sudah Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz ilmunya. Terima kasih kalian. Kita cukupkan dengan mengucap alhamdulillahirobbilalamin dan Alhamdulillahirabbil alamin. subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.